وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في آياته الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat adalah merupakan pesan-pesan penting yang biasanya diungkapkan atau dipesankan bagi orang-orang yang akan meninggal dunia. Namun ketahuilah sidang jamaah sekalian yang berbahagia, wasiat yang paling indah dan wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikannya adalah wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat yang mulia Abu Abdullah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ittaqullah aina ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan tercelah dengan perbuatan kebaikan dan ketaatan, maka itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergauli manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak yang baik, dengan pergaulan yang indah. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang mulia ini kata Sa'd bin Nasr As-Sasri ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita dengan 3 wasiat. Wasiat yang pertama adalah wasiat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua
Nabi SAW mewasiatkan kepada kita semua untuk senantiasa beramal dengan amalan yang saleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menghapuskan dosa. Kemudian wasiat yang ketiga, Nabi SAW mewasiatkan kepada kita semua kaum muslimin untuk senantiasa berakhlak di permukaan bumi ini dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang agung, dengan akhlak seperti yang Nabi SAW telah contohkan kepada kita semua kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, kata Nabi SAW, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Kaum muslimin, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wasiat yang paling indah dan paling penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat itu berwasiat kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, dan kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Takwa adalah seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertakwa kaum muslimin adalah orang yang mengisi waktu-waktu dan hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bertakwa kaum muslimin adalah yang mereka mengisi waktu-waktunya dan hari-harinya dengan ketaatan dan berusaha meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dari kemaksiatan, dari dosa dan kezaliman. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kata Nabi SAW kita semua bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kaum muslimin, betapa banyak orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ketika keramaian, hanya ketika berada di orang-orang di sekitarnya, hanya ketika bersama dengan sahabat-sahabatnya, dengan teman-temannya. Maka ketika dia kembali ke dalam kamarnya, dia berada di dalam kesendirian, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi di zaman kita ini kaum muslimin, zaman yang hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bukankah di zaman kita ini kita bisa bermaksiat kepada Allah? Kita bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan sendiri di tempat yang gelap. Maka kaum muslimin yang sama berbahagia, hendaknya kita semua takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Apakah kita berada di tempat keramaian, terkhusus seorang muslim dia menjaga dirinya di tempat-tempat sepi. Makanya kata para ulama, kalau seseorang ingin mengukur rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lihat keadaan dirinya di dalam kesendiriannya. Seseorang mungkin malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat keramaian, tapi sedikit orang yang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit orang yang bisa lolos dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikala dirinya dalam keadaan sendiri kaum muslimin. Sementara dia tahu, sementara dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala basir. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat apa yang dikerjakannya, apa yang diperbuatnya. Jangankan itu kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat semut hitam
yang ada di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Allah Subhanahu wa taala melihat langkah kakinya. Jangankan itu kaum muslimin, daun-daun yang ada di sekitar pohon kita ini, atau daun-daun yang ada di pohonnya, itu ketika terjatuh disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa seorang muslim berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan sendiri? Maka kaum muslimin yang berbahagia, bukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah dari 7 golongan yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Salah satu di antaranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang hamba yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sepi. Famada tiada. Kemudian air matanya mengalir. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berzikir kepada Allah ketika dalam keadaan sendiri. Maka dia akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, maka penting untuk setiap kita memperbaiki rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala yakini, perhatikan dan yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apapun yang kita kerjakan. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, wasiat yang mestinya diperhatikan oleh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya setiap kita senantiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu bani Adam khata'un, setiap anak keturunan Adam itu terjatuh kepada kesalahan. Tidak mungkin terbebas dari kekhilafan dan kesalahan kaum muslimin. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang terbaiknya dari orang yang melakukan kesalahan adalah yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk taubat yang dengannya akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kecil kita sebagaimana pendapat jumhur ulama adalah amal saleh yang kita lakukan. Ketaatan yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan, dan dia adalah dosa-dosa yang kecil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, ketaatan-ketaatan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dan jumhur ulama menyebutkan bahwasanya kesalahan-kesalahan yang dihapuskan dari kebaikan kita itu adalah dosa-dosa yang kecil, bukan termasuk dosa-dosa yang besar. Karena kalau dosa-dosa yang besar, hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ila salah, salat yang satu dengan salat yang lainnya, wal jum'atu ila jum'ah, dan Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya. Mukaffirat, akan menjadi penghapus dosa. Ijtanaba al-kabair, selama dia meninggalkan dosa-dosa yang besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sidang jamaah sekalian yang berbahagia, hendaknya setiap kita mengisi hari-hari kita dan waktu-waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amal saleh. Ketaatan dan amal saleh, sehingga dosa-dosa yang kita lakukan
dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga sidang jamaah yang berbahagia adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin yang berbahagia, banyak di antara manusia yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala bagus, alhamdulillah. Namun sedikit dari manusia juga yang hubungannya kepada tetangga-tetangganya, kepada manusia-manusia yang lain yang ada di sekitarnya buruk. Maka sidang jamaah sekalian yang berbahagia, seorang muslim hendaknya dia memperhatikan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia memperhatikan hubungannya kepada sesama manusia, kepada akhlak, dan dia berakhlak kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Bahkan kata Nabi SAW, kita diperintahkan untuk berbuat baik sampai kepada sembelihan yang akan kita sembelih. Sampai kepada sembelihan yang akan kita sembelih, sidang jamaah yang berbahagia, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita berbuat baik kepadanya. Maka jangankan kepada manusia-manusia yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga-tetangga kita, juga bahkan kepada hewan saja yang akan kita sembelih, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berbuat baik kepadanya. Maka kaum muslimin, yang ingin kami ingatkan adalah banyak orang yang menganggap dirinya berakhlak itu ketika hubungannya kepada manusia baik, sementara dia tidak memperhatikan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara akhlak yang paling penting dan orang yang paling tidak berakhlak di dunia ini adalah mereka yang hubungannya kepada Allah rusak. Adalah mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan. Maka itu adalah manusia yang paling tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau seandainya kita bisa berakhlak kepada manusia-manusia di sekitar kita, karena mungkin mereka berbuat baik kepada kita, maka dengan mudah diukur bahwasanya fulan telah berbuat baik kepada kita, maka kita berakhlak kepadanya dengan akhlak yang baik. Mungkin kita tidak akan berucap kepadanya dengan ucapan yang tidak pantas, dengan ucapan yang tidak bagus. Tapi coba perhatikan manusia kaum muslimin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, dimudahkan jalan hidupnya, tapi dia datang kepada sembahan-sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dia datang kepada sembahan-sembahan dari makhluk-makhluk dan berdoa kepadanya, meminta kepadanya, bernazar kepadanya. Subhanallah, mana akhlak kita? Akhlak yang paling pertama yang harus dipentingkan oleh setiap kita adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, memberikan kepada kita kenikmatan dalam hidup ini. Maka mestinya kita memperbaiki, dan paling penting diperhatikan adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memperbaiki diri kita, senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Apakah kita berada di tempat yang ramai, terkhusus ketika kita berada di tempat yang sepi, karena disitulah seorang hamba mengukur rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita mengisi waktu-waktu yang tersisa dari kehidupan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan
Jangan pula kita melupakan perbaikan hubungan kita kepada sesama kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga, tetangga, dan sahabat-sahabat, agar kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Oleh sebab itu kaum muslimin, mari kita senantiasa mendoakan negara kita tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keamanan dan kedamaian, dan kita mendoakan kepada para pemimpin-pemimpin kita yang mereka semua telah berjasa untuk negeri kita tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka dalam ketaatan, memberikan kepada mereka petunjuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendoakan pula mudah-mudahan wabah yang melanda dunia ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wa ya qadiyal haja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma aminna fi awtanina waslih awla umurina. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal muslimat fi kulli zamanin wa makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkaruna. La dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.